Liu kecil. Apakah kamu lapar? Maaf, saya terlambat kerja lagi hari ini. Ayo makan lagi. Gadis yang sudah mati. Pergi. Belikan ayah sebotol anggur. 6. Anda kehilangan uang, Anda mendengar saya? Pergi beli anggur. Tahu. Bisa suruh orang kamu datang urus ini. Saya punya keledai kecil yang tidak pernah saya tunggangi. Suatu hari saya impulsif menungganginya ke pasar. Hati-hati ya. Selesai. Pasti saya dipukul ayah saya. Sakit banget. Apa barusan ada sesuatu yang terbang keluar? Kamu tidak apa-apakan? Maaf, tidak sengaja menabrak kamu. Lepaskan. Tolong saya. Selamatkan aku. Tolong aku. Kamu tidak mati ya? Hei. Bangun. Mana minuman saya? Saya tidak sengaja jatuh dan pecah. Pecah, dasar kau tak berguna. Ngomong, apa kamu ambil duit saya buat foya-foya? Pak, itu bukan kesalahan sengaja, tolong maafkan dia kali ini ya. Kamu nggak bisa melahirkan anak laki-laki, lihatlah belok kamu ini. Jangan pukul ibu, besok aku bayar kamu. Baik, ini janji kamu ya. Kalau besok gak bisa bayar, aku pasti pukul kamu. Gak apa-apa, Bu. Aku bantu bersihkan dulu. Kuat sedikit, besok pagi aku antar kamu ke kantor polisi. Lepaskan aku. Lepasin. Dingin. Dingin banget. Aku sudah kasih selimut, kenapa masih dingin? Lepasin aku. Kuat banget sih. Sepertinya harus nunggu dia tidur dulu baru bisa pergi. Pakai ini. Kamu akan bertemu dengan jodohmu. Sayang. 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 Sayang.
Kenapa dia bodoh? Kemarin aku tabrak, jadi Sayang. Perutku lapar, aku mau makan. diam. Sayang. Dan gelang ini. Sialan. Ruonan keluar. Takut apa malah datang apa? Istriku. Ruonan ini siapa ya? Dia itu Ini saudara sepupu kakek dari kampung, datang berkunjung. Oh, Aku lapar, aku mau makan, sayang. Xiao Ronan. Kemarin, kamu bohong bilang kehilangan uangmu. Kamu pasti main-main sama pria ini. Dasar wanita tak tahu malu. Ching Yuan Jangon Bersmangat dulu. Dengarkan apa yang dikatakan Runan. Ayah, aku menjemput orang ini tadi malam. Dia terluka parah, jadi aku membawanya menginap. Aku berencana membawanya ke kantor polisi hari ini. Istri. Aku merasa pusing. Istriku, dasar jalang. Aku akan memukulmu sampai mati. Jangan pukul aku, istriku. Di keluarga ini, tak seorang pun berani melawanku. King Yuan, kecerdasan anak ini tidak normal. Hubungi polisi. Alarm. Tunggu. Dia kelihatan berharga, penampilannya juga beda dari orang biasa. Mungkin nanti kita bisa dapat untung. Walau sedikit aneh. Tubuhnya cukup kuat. King Yuan, kita tidak lapor polisi? Lapor polisi untuk apa? Karena diambil oleh Ruonan, dia jadi bagian dari keluarga kita. Kebetulan, kandang kita butuh pekerja, biarkan dia bekerja di sini. Pak, kami tidak tahu siapa dia dan pikirannya tidak normal. Kamu paksa orang lain tinggal. Kerja paksa ilegal. Kerja ilegal? Nggak bakal bayar dia. Bayarkan dia pergi. Bisa pergi. Anak muda. Kamu pilih lapor polisi atau mau tinggal menemani Ruonan? Tinggal menemani istri. Dengarkan, aku nggak maksa dia, loh. Bagus sekali. Tinggal saja sebagai biaya jasanya. Oke. Hari ini aku benar-benar beruntung. Harus coba peruntungan nih. Ayah, Sayang. 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 kamu nggak bisa tinggal di sini lagi. Sayang. Ruonan, kamu tahu bagaimana temperamen ayahmu. Kalau dia tahu kita lapor polisi, dia bakalan marahin kita. Tidak bisa. Tidak bisa terus begini. Kita harus kirim dia pergi. Ingat apa aku bilang? Iya, ingat. Malam itu sangat gelap, aku jatuh, terus nggak ingat apa-apa. Ada yang nubruk kamu nggak? Nggak ada yang nubruk aku. Luka ini aku jatuh sendiri. Polisi tidak bertanya, tidak harus bicara. Oh, Ayo cepat pergi. sayang. Aku takut, temani aku ya. Tenang, semua orang baik. Tidak apa-apa. Pergi ya. Ada apa lagi? Sayang. Apakah setelah berbicara, kita bisa pulang? Ya. Kamu bisa pulang ke rumah sendiri. Sayang, aku akan pergi bicara. Kamu tunggu di sini, nanti kita pulang bersama. Benar-benar. Aku akan menunggu di sini. Kita pulang bersama. Oke.
Sayang, sayang. Sayang. Kamu kemana? Sayang, kamu kemana? Sayang. Kamu sebenarnya di mana? Ruonan, jangan keras kepala, cepat cari orangnya kembali. Tidak bisa menemukannya, jangan pulang. Ruonan, ibu mohon padamu. Cepat cari orangnya, kalau tidak, kita tidak akan terhindar dari marahnya ayahmu. Aku tahu. Anak itu sudah dikembalikan oleh polisi. Di mana saya dapat menemukannya? Kakak, tunggu sebentar. Hei adik kecil, kamu sendirian. Apakah kamu ingin saudaramu menemanimu? Kamu mencalonkan, Biarkan aku pergi. kamu jalang. Kamu tidak tahu bagaimana caranya bersikap tidak tahu malu. Jangan bully istriku. Kamu tidak pergi. Beraninya kau mendorongku? Kokari mati saja. Berhenti berkelahi. Membawa pergi. Bukankah ini diambil oleh ayah? Saya mencurinya saat dia mabuk. Apa-apaan? Apakah hal ini sepadan dengan Kamu tidak tahu ini. Harganya ratusan ribu. siapa yang ingin kamu tipu? Aku memberimu dua pilihan. Ambil jam tanganmu dan pergi. Atau aku panggil polisi. Gan, ini beneran. Ayo kita pergi. Oke, hari ini kalian beruntung. Kita pergi. Terima kasih ya. Bukannya kamu bilang nunggu di depan kantor polisi? Pembohong. Aku kan beliin kamu permen. Kalau ikut aku pulang, harus dengar kata aku. Istri bilang, aku turuti. Jangan panggil aku istri. Harus bekerja di rumahku. Tetap di rumahku sebagai pekerja. Baik, istri. Aku sangat kuat. Sakit, lepaskan. Sakit. Aku kuat kan? Benar-benar bodoh. Apalagi, Nanti saat terpikir, beritahu. aku akan melindungimu. Tidak ada yang boleh mengganggumu. Tidak ada yang ini. Aku bilang ada, ya ada. Mulai hari ini, kamu dipanggil musim panas. Ini area yang harus kamu urus, kiri ada domba dan kanan ada angsa. Mulai dengan domba besar diberi makan 3 kali sehari, kecil 5 kali sehari. Jam 9 pagi, 12 siang, 4 sore, dan 9 malam. 6 sedikit diare, jadi pastikan dia minum lebih banyak. Kamu tidak boleh mencuri telur. Sayang, aku sudah ingat semuanya. Cepat sekali. Bodoh ini malah belajar lebih cepat dari aku. Ganti baju, cepat kerja, aku juga harus kerja. Kalau tidak hati-hati, ayahku bisa. Sayang, Aku aku pasti akan bekerja keras. Kamu ngapain? Bukannya kamu suruh aku ganti baju? Ke sana. Aku belum pernah pacaran, harus sama si bodoh itu? Nomor 12, pesanan siap. Sharonan. Kiao Ranan. Ternyata kamu, setelah kuliah, jadi miskin begini ya, sampai kerja jadi pelayan restoran. Kiao Ranan, jangan berlebihan. Aku mau cari masalah denganmu. Kalau bukan karena kamu, Kak Ziwan sudah bersama aku. Berhenti. Jangan ganggu istriku. Kamu panggil dia istri? Kenapa kamu datang? Sayang, ini aku buatkan untukmu. Bekal cinta. Tanganmu kenapa? Aku baik-baik saja. Sharonan.
Kamu kan mahasiswa, dipanggil istri oleh orang bodoh, tidak malu? Kamu salah dengar. Dia panggil aku bos. Dia kerja paruh waktu di toko aku. Ayo pergi. Bagaimana bisa hubungan serius kalau mereka sudah bergandengan tangan? Aku ingin Kakak Ziwan melihat wajah aslimu, dasar jalang. Hai Kekek. Saya keluar dari kantor polisi. Paman saya pergi sendiri, tidak ada tanda pemaksaan. Tetaplah mencari. Berapapun biayanya. Tidak peduli apa, aku harus mengembalikan Yunzo padaku. Bagus. Berapa umur Yunzhou? Masih bisa diculik ya? Bisa jadi, beberapa hari lagi balik sendiri. Kak Ziwan tunjukkan sesuatu. Kiao Ranyan, aku bilang, meski tanpa Xia Ruonan, aku tidak akan suka padamu. Kak Ziwan, kamu lihat dulu, Xia Ruonan bersama pria pekerja itu. Orang ini mirip. Ikin dia pekerja di rumah Runen. Iya, Paman belum pegang sapu, mungkin pekerja di rumah orang lain. Pikiranku terlalu jauh. Memfoto diam-diam itu ilegal, cepat hapus saja. kamu melindungi wanita jawang itu lagi. Akhirnya selesai, capek. Sayang, Kamu kok datang ke sini. naik mobil, duduk kursi co-drivermu. Aku antar kamu pulang. Ayo jalan. Bodoh, lihat jalan dong. Kamu mau kemana? Lagi ngapain? Bukannya cewek suka bunga? Cantiknya. Orang bodoh ini malah tahu hal ini. Sudahlah, ayo cepat pulang. Kalau tidak, nanti ayah marah. Xia Tian, kamu baik-baik saja kan, Xia Tian? Xia Tian, kamu baik-baik saja? Kamu siapa? Kamu sudah ingat lagi? Sayang, kepalaku kayaknya terbentur. Tiupin dong, sakit banget. Yuk, cepetan pulang. Ayah masih nunggu di rumah. Kalau enggak, dia bakal marah lagi. Sayang, ayo kita pulang bersama. Pergi, kamu dipecat. Melakukan kesalahan? Berani tanya ya, minggu lalu temanmu datang bilang restoran saya gak enak, gak bersih, dan menulis 10 review buruk di online. Beri waktu, akan urus ini. Saya gak punya waktu, pergi sana. Bos, beri satu kesempatan lagi. Saya bilang, saya gak punya waktu banyak buat buang-buang, cepat pergi. Sayang, jangan khawatir. Hitung gaji, istrimu kerja di sini 3 jam setiap hari, total 15 hari, standar upah per jam di Haicheng 20.000 per jam. Kamu bayar dia 900.000. Bagaimana orang bodoh ini tahu banyak? Hentikan karyawan, bayar 900 lagi. TCH. Bayard sans bilan ratus. Gadis sial ini membuat toko saya sepi sehari penuh. Lalu kamu ingin saya bayar? Bermain Pila. Masalah keamanan pangan dan kredibilitas, jika saya melaporkan. Toko kalian akan tutup. Sial benar. Ini. Pergy. Sayang. Aku bantu kamu. Siapa suruh kamu bantu aku minta uang? Sekarang uang ada, kerjaan hilang. Bulan depan gimana? Aku dan ibuku makan angin doang?
Bodoh halangi jalan, pergi. Cabut. Ulasan buruk. Bos mau kerjaan. Minta aku cabut ulasan buruk, tak ada harapan. Kamu gak boleh pergi, cabut ulasan buruk. Apa kamu sangat ingin bantu si Ruonan? Jadi kamu nurut banget sama dia? Dia bosku. Harus hapus ulasan buruk. Aku mau mulai hari ini, kamu cuma nurut aku. Kalau gitu lupakan. Gak bisa pergi, janji padamu. Tapi kamu harus hapus ulasan buruk. Kamu nggak nurut sama aku. Tiranan. Siatian cuma karyawanmu, bukan budakmu. Aku bicara dengan Siatian, dia hanya mendengarkanku. Ngomong apa sih? Siatian angkat tangan kiri. Angkat tangan kanan dan berputar. Kiao Ranjan, kamu berlebihan. Siaranan. Anjingku ini cukup menurut, ya? Siatian, kamu sedang apa? Asal dengar kata-katanya. Bos akan ada. Diam, suruh kamu bicara. Summer, sekarang tampar dia. Memukul orang adalah pelanggaran serius. Minimal ditahan 5 hari, maksimal 10 hari. Kiao Ranjan bakal dipenjara nih. Apakah Kia Ranyan ganggu Xia Ruonan lagi? Dia bikin ribut di tempat kerja Xia Ruonan. Membuat Xia Ruonan kehilangan pekerjaan. Xia Ruonan, apa kamu ajarin? Jangan pukul dia. Summer. Mau batalkan ulasan buruk? Aku. MU Yunzo mendengarkan dia supaya membantu aku membatalkan ulasan buruk. Hanya ulasan buruk? Aku tidak membatalkannya. Siatian, kita pergi. Syain kamu balik ke sini. Sayang. Kenapa belakangan ini kamu mengabaikanku? Lagi angkat barang. Sayang. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Kenapa pergi menemui? Aku ingin membantu mendapatkan pekerjaan kembali. Kamu tidak harus menemuinya atau mendengarkan perkataannya. Kamu bilang mendengarkan aku. Aku janji tidak memanggilmu, istri. Harus bantu pindahkan barang di rumah. Tapi aku tidak pernah bilang akan mendengarkan semua perkataanmu, sayang. Apakah sakit? Kalau istriku tidak sakit, aku juga tidak sakit. Nanti tambah satu lagi. Hanya dengar kata saya, jangan berubah. Oke. Apa yang istri bilang, saya dengar. Istri, kamu cantik sekali. Kamu ngapain? Istri, kamu cantik sekali. Aku suka. Tambah satu lagi. Nanti tidak boleh cium aku. Dan juga tidak boleh cium yang lain. Sayang, lalu bagaimana dengan pekerjaan itu? Hanya bisa cari lagi. Aku punya ide. Bos, maaf. Beri kesempatan lagi. Aku minta maaf atas namanya. Kamu, aku pasti tidak akan terima. Tapi sejak kalian datang ribut terakhir kali, banyak orang khususnya mencarinya. Tampan, jangan disia-siakan. Maksudmu apa? Mau kerja di sini, tampan? Gaji dibayar Arion. Sayang, aku kerja cari uang, kamu belajar. Capek enggak, Siatian? Aduh, lihat kamu semua berkeringat. Kenapa ini bajunya nggak rapi? Siatian. Sayang, Ayo, kerjaan ini kita berhenti aja. sayang, kamu suruh aku pulang cari uang buat kamu. Suka dipegang orang, balik aja. Istri nggak senang. Aku nggak pulang. Ayo temani aku ke suatu tempat. Kamu di sini tunggu aku. Setelah aku ambil uangnya, kita pulang. Bos. Ayahku Sia Qingyuan minta aku ambil ini kwitansinya. Inya, nggak ada uang. Bos. Semoga bisa kerjasama. Jangan sampai uang bikin masalah hukum. Nggak baik buat kamu dan tokumu.
Aku tidak menyuruhmu keluar. Kau tidak mengerti? Berikan aku uangnya dan aku akan Toko saya sepi pelanggan dalam sehari. Saya akan bayar lunas. Toko tidak punya pelanggan. Apa hubungan? Kukatakan padamu, keluar dari sini sekarang juga. Kalau komazuk lagi, tu patakan kakimu. Hei, jangan membuat masalah di musim. Istri. Aku akan berbicara padanya, lalu aku akan keluar. Penggemar Laos. Biaya pengelolaan properti jatuh tempo. Jika tidak membayarnya, langsung keluar aku dari sini, oke? Pakmu. Kenapa Anda di sini? Bayar dulu atau aku ajukan arbitrase tenaga kerja. Pinjaman barang apaan, Pan? Sayang. Bagaimana caramu melakukannya? Aku cuma bicara 2 kalimat kepadanya dan dia kasih uangnya ke aku. Hebat kan? Siapa yang percaya? Kamu pikir kamu imut? Kenapa kamu bodoh sekali? Sakit gak? Saya nggak sakit, saya juga nggak sakit. Sayang, kamu cantik banget. Kamu cantik banget. Kalian berdua sedang apa? Gak ngapa-ngapain, aku mau nulis skripsi. Aku lagi pindahin barang. Runen, selama bertahun-tahun, Mama selalu mendukungmu sekolah agar kamu bisa keluar dari kehidupan sekarang. Tidak ingin di masa depan, seperti aku. Tentang kamu dan Xiatian, Mama berharap kamu punya lebih banyak pilihan. Oke, aku mengerti. Ayah ibu, aku pergi sekolah. Sayang. Aku ingin mengantarmu sekolah. Tidak usah. Kamu bantu orang tua kerja. Aku ingin mengantarmu. Summer, hati-hati. Banyak pekerjaan hari ini. Ayo kerja. Sayang. Xia Ruonan, bukannya kamu suka menghindar? Teruslah menghindar. Kiao Ranyan, kamu gila? Enak saja, katanya kamu punya pacar, tapi malah menyalahkanku. Xia Ruonan, kamu benar-benar menyebalkan. Tendia. Apa-apaan ini? Lepaskan. Berani menggoda Gege Ziwan. Siapa beri keberanian? Aku bilang aku tidak melak. Kiao Ranan, takut dikeluarkan dari sekolah? Mengeluarkan aku hanya dengan kamu, layanilah dia dengan baik. Lepaskan, lepaskan. Mau apa? Lepaskan aku. Sayang. Gid Sharonan. Sayang. Kamu berani-beraninya mendorongku. Jangan gegabah nangani. Sayang. Mereka mukul kamu. Sayang, tunggu aku. Nangani. Nangani, jangan gegabah nangani. Sayang. Pulang yuk. Sayang, kamu gimana? Perutku sakit banget. Mama gak mau kamu jadi kayak aku. Tentang kamu dan Xiatian, Mama berharap bisa punya lebih banyak pilihan. Xiatian, kamu suka aku nggak? Kamu istriku. Tentu saja aku suka kamu. Tapi orang tuaku nggak akan kasih aku nikah sama orang bodoh. Jadi kamu suka aku aja. Aku gak sakit lagi. Kamu keluar.
Oke, sayang. Gang Ruonan dibawa pulang, pria itu selalu memanggilnya istri. Beneran, Kapan mereka nikah? Benar-benar Mémalucan. Tampaknya dia hamil, ya? Kamu gadis tak tahu malu. Siatian hanya bercanda, kamu sungguh-sungguh. Apa kamu punya malu? Jangan pukul anakmu. Tidak punya anak seperti itu. Akan mengusir Siatian sekarang. Jangan. Rainian, kamu mau ngapain? Aku mau bawa Siatian pergi. Meski bodoh, aku rela. Rainian, kamu gila. Bodoh lebih baik daripada bajingan pemukul wanita. Kurang ajar anak nakal, aku pukul kamu. Jangan paksa aku. Semua sudah gila, aku sekarang tidak peduli. Maaf istriku. Seharusnya aku di sampingmu melindungimu saat dia pukul kamu. Baiklah, aku tidak sakit. Siatian, kamu mau tinggalkan rumah ini? Tentu saja aku mau. Kemana istri pergi ikut? Lebih kecil dan buruk dari sini. Harus menderita lebih. Sayangku. Aku tidak akan biarkan kamu menderita. Kenapa dalam pelukannya terasa aman? Paman masih hidup. Ikut aku pulang, kakek khawatir. Siapa kamu? Tidak mengenalmu. Paman, Ziyuan, keponakanmu. Aku tidak mengenalmu. Aku harus memindahkan barang-barang. Kenapa paman begini? Paman. Pam. Istri. Xiaoruanan. Sayang. Apa kalian berdua ada masalah? Dia suami saya. Yakin? Saya merasa dia punya masalah. Dari mana kamu tahu? Saat saya menemukannya, kepalanya berdarah. Bukan menemukan. Kami masih ada kerjaan, kamu pulang dulu. Kita pergi, musim panas. Paman kehilangan ingatan? Tidak bisa. Lebih baik kasih tahu kakek dulu. Kakek. Kakek, aku tadi baru saja lihat di rumah teman. Ziyuan mau bilang apa, begitu bersemangat, lalu tiba-tiba berhenti. Nggak ada apa-apa. Kakek kenapa? Kenapa muram? Masalah pamanmu. Ada polisi datang dan bilang, ada kemungkinan besar pamanmu, Taibuna. Bagaimana bisa? Aku dan kakekmu juga sulit menerima, jadi kakekmu dia. Sudah. Jangan bicara lagi. Tetap cari. Meski orangnya benar-benar tidak ada. Aku ingin melihat jasadnya. Jangan panik kakek. Pasti bisa ditemukan. Tenang saja. Paman menyuruhku waspada terhadap wanita ini. Bagaimana dia bisa berubah seperti ini? Jika wanita ini beraksi. Sayang. Tenang, tidak apa-apa. Dapat pekerjaan dan uang, baru bisa pergi dari rumah itu. Kamu tunggu sebentar ya. Iya. Apakah setuju saya bekerja paruh? Ikut saya ke sini. Tutup pintunya. Joran, belum selesai ya? Caronan. Ingin bekerja di sini, minum 3 gelas ini. Biarkan kamu bekerja di sini. Aku tidak mau pekerjaan ini. Tidak bisa begitu saja. Minum semua alkoholnya. Apa yang kalian lakukan? Caronan. Kamu suka bergaul dengan pria, kan? Orangnya sudah aku siapkan. Hari ini, nikmati waktumu. Sayang. Sayang. Musim panas ini membuatku tidak nyaman, bawa aku pergi. Oke.
musim panas. Aku benar-benar tidak nyaman. Ayo antar aku ke hotel di sebelah. Sayang, kamu baik-baik saja? Ah, Sayang, 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 sayang. jangan teriak, jangan teriak. Apakah aku sudah menyembuhkanmu? Iya benar sembuh-sembuh. Sayang, kamu gak tahu tadi malam kamu seram banget. Awalnya kamu begini. Lalu aku begini, kemudian kamu jadi begini loh. Oke. Ingat, soal ini jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Hebat banget. Aku dan istriku punya rahasia kecil. Ayo cepat bangun. Bu. Semalam pergi kemana? Kami. Kami pergi berobat. Berobat sakit apa? Lama? Bilang sebenarnya kalian pergi kemana? Bu. Jangan pukul Siatia, kita bersama tadi malam. Apa yang kamu bilang? Aku ingin menikahi Siatia, menikah setelah aku lulus. Aku sabar mendukungmu selama ini untuk sekolah. Bukan supaya kau pilih orang bodoh. Siatian baik padaku, meskipun dia bodoh, aku mau menikahinya. Siatian, kenapa bawa bantal? Sayang. Tidur bersama bisa Saya tidak sakit. sayang. Senang. Memang bodoh. Apa kamu baik-baik saja, tidak terbentur di mana? Kamu juga merasa saya bodoh. Kamu mengingat kembali. Sayang. Saya bercanda sama kamu, takutkan kamu kan? Musim panas, bantu saya. Pesan sudah tersebar? Santai saja, sekarang semua orang tahu dia itu pelayan. Jeranan. Kamu cari masalah sama dia? Ziwan Ge, kenapa kamu nggak percaya sama aku? Apa dia yang Casey tahu? Lihat, itu Sumriono. Cowok di sampingnya siapa? Ganteng banget ya. Joranan. Kamu membohongi istriku di KTV, memasukkan obat ke minumannya. Itu kejahatan. Kalau lapor polisi, minimal dihukum 3 tahun. Apa yang kamu omong kosongkan ini? Kamu punya bukti apa? Minuman semalam dikirim untuk pemeriksaan. Laporan pemeriksaan keluar malam ini. Ada rekaman CCTV Hanya kamu yang memantau. Aku bisa kok. Siarunan, dari tahu di KTV yang mana? Aku akan mencari orang untuk ambil rekaman video. Jika butuh pengacara, bisa memperkenalkan pengacara MU ke Ziwan Kakak, kenapa kamu bantu dia bukan aku? Kiauranan. Aku bilang banyak kali aku tidak suka kamu. Kalau kamu tidak minta maaf sama Siarwonan, kamu harus minta maaf. Kalau masuk ke jalur hukum, kamu mungkin bakal masuk penjara loh. Kalian. Sekarang juga minta maaf ke istriku. Maaf Siarwonan, menyebarkan rumor tentangmu. Suamimu orang kaya pasti tidak akan membiarkanmu kerja itu. dan kamu. Siarwonan, Kiaranan. Sering aku peringatkan, jangan ganggu Siarwonan. Mengerti tidak? Siarwonan. Kita lihat nanti. Sayang, aku udah bilang kan kalau ingatanku bagus. Hal kecil seperti ini, gampang ingat. Tentu, musim panasku yang paling keren. Ini suamimu, kan?
Ganteng sekali. Mirip banget sama pamanku. Paman, Pamanku hilang berhari-hari. Kami sekeluarga semua mencarinya. benarkah? Aku traktir makan. Kiao Ranran suka aku, jadi dia menyebar gosip tentangmu. Anggap ini permintaan maafku. Kita makan di rumah aja. Sayang. Berpura-pura capek deh, aku pengen makan. Oke deh. Pasti paman saya, selera makan gak berubah. Siatian. Jangan pilih-pilih makanan. Oke. Runen. Terakhir kali kamu menemukannya di mana? Di gang dekat rumahku kenapa? Di mall dekat rumah Siarwonan tempat pamannya terakhir kali hilang. Waktu itu dia terluka ya? Parah tidak? Apa kata dokter? Tidak pergi ke rumah sakit, tidak punya uang. Aku punya uang. Kebetulan saya kenal dokter saraf akan biayai perawatannya. Kenapa? Aku hanya berharap kamu bisa bahagia. Jangan sentuh tangan istriku. Kita adalah kita. Kami hanya teman. Sayang, aku kenyang, aku mau pulang. Oke. Ronan. Usulku, semoga kamu bisa pertimbangkan. Mungkin dokter bisa menyembuhkan paman, sehingga dia bisa ingat semuanya dan pulang. Kenapa skripsi ini susah banget? Daftar isi bermasalah, kurang detail, pendahuluan harus soroti konflik utama. Musim panas, dari mana itu? Aku juga tidak tahu. Yang penting bisa bantu istri. Musim panas, normal tidak? Istriku. Kamu merasa aku tidak normal. Bukan begitu, aku cuma takut, mungkin cedera kepalamu jadi begini. Sekarang ada kesempatan, mungkin bisa menyembuhkanmu. Lalu kamu berharap aku jadi normal? Sebetulnya begini juga baik. Aku takut kalau kamu sembuh, kamu tidak akan suka aku lagi. Sayang, kalau gitu aku nggak usah sembuh deh. Aku mau selamanya bersamamu. Kalau suatu hari, kamu sembuh. Aku takut kamu menyalahkanku karena nggak sembuhin kamu. Saat ini kelakuan pasien aneh karena tekanan darah menekan saraf. Kalau darah dikeluarkan dan latihan rehabilitasi dilakukan, akan segera pulih seperti semula. Bagus sekali. Paman, Aku baru bilang bagus sekali. Dokter, nggak peduli biaya, harus sembuhin dia. Summer Ruan, tenang. Biaya pengobatan yang tanggung. Akan atur operasi. Semakin cepat, Apa 10 hari lagi? Fake O Runen. biarkan Sia tinggal di rumahmu. Kalau aku tinggal di sini, nanti ketahuan wanita itu, jadi tidak bagus. 10 hari ya? Baik. Halo. Investigasi aku minta jelas belum? Baik, aku mengerti. Aku mau tanya sesuatu padamu. Oke. Tebakanmu benar. Dia pamanku, Mu Yunzho. Masalah persaingan keluarga. Itu membuatnya jadi seperti ini. Sebelum aku menemukan kebenarannya, aku berharap kamu bisa menjaga keamanannya. 10 hari lagi, bawa dia untuk operasi. Ternyata sebelumnya dia seperti ini. Tenang saja. 10 hari lagi, akan mengembalikannya padamu. Oke. Musim panas, kita hanya punya waktu 10 hari bersama. Sayang. Kamu tidak bahagia, kan? Musim panas kita kabur aja. Kakek tenang aja. Paman pasti baik-baik saja, jangan khawatir. Orang tua kamu sudah meninggalkan aku. Sekarang anak kedua benar-benar akan pergi dariku. Tak disangka, Mu Yanhua yang sukses di bisnis sepanjang hidupnya, akhirnya
Harus orang tua mengantar anaknya pergi. Kakek. Paman masih hidup, sebenarnya sudah. Sayang. Kamu harus naik ke atas istirahat. Maaf, kakek, aku belum bisa memberitahumu soal paman. Hello. Periksa MU Ziwan. Apa dia lakukan akhir-akhir ini dengan siapa berhubungan? Curiga dia menemukan MU Yunso. Mengerti. Sayang, kita mau kemana? Pelanin suaranya. Jika mereka dengar, tidak bisa pergi. Sayang, kita mau kabur berdua ya? Iya, kamu mau? Kabur berdua itu apa? Pergi ke tempat cuma ada kita. Baiklah, kemanapun kamu pergi, aku ikut. Sayang. Dari mana uangnya banyak? Sewa tempat sebagus ini? Saya meminjamnya dari teman yang saya temui terakhir kali saya pergi ke rumah sakit. Istri. Kamu tidak mencintainya, kan? Musim panas itu cemburu. Mendengus. Aku tidak. Baiklah, pikirkan baik-baik. MU Ziwan tampan dan kaya. Kau telah mengejarku begitu lama, aku benar-benar bisa mempertimbangkannya. Jangan pikirkan laki-laki lain, kamu hanya bisa memiliki aku di matamu. Ada apa? Aku takut setelah sembuh kamu akan menyesal. Aku tak akan pernah menyesal. Apa? Mereka sudah menemukan paman. Namamu MU Yunzo. Nama Siatian lebih enak didengar. Setelah kamu mengingat segalanya, apakah kamu masih akan mengenaliku? Sayang, tidurlah sedikit lagi, aku sangat mengantuk. Bangunlah, kita jalan-jalan. Sebelum kamu pergi, berikan lebih banyak kenangan indah. Aku nggak main, aku mau tidur sambil memeluk istri. Baiklah, tidur lagi 1 jam. 1 jam. 1 jam bisa melakukan banyak hal. Kamu masih mau lagi ya? Kalian siapa? Mau ngapain? Maaf Runen. Kita ketahuan. Apakah harus berpisah secepat ini? Tuan Mu. Anda terlalu sopan, seperti musim panas. Tidak, tidak. Akhir-akhir ini Direktur MU selalu membantu keluarga kami. Tapi kami juga sedang membantunya mencari kerabat. Dia kehilangan ingatan dan belum menemukannya. Terima kasih telah berusaha, keluarga Tuan Xia. Saya dan Yan Hua berterima kasih kepada kita. Namun, masih ada satu hal perlu dibantu putri Tuan Xia. Apa itu? Kami membujuk Yunzo pulang, tapi dia tidak mau. Dia bilang ingin bersama putri Anda. Kalian menyelamatkan Yunzo. Seharusnya memberi kalian imbalan. Uang ini, semoga Tuan Xia menerimanya. Minta putrimu bicara pada Yunzo. Ikut kami pulang. Tentu saja tidak masalah. Tuan MU paling suka mendengar kata-kata ruonan. Keluarlah, keluargamu sudah menunggumu di luar. Sayang. Apa kamu juga tidak mau aku lagi? Kamu ingin tahu siapa dirimu? Sekarang keluargamu sudah datang. Bisa tahu identitasmu. Aku tidak mau, aku mau bersamamu. Kamu sudah janji sama aku, lulus langsung menikah. Ibu. Ayah Siatian berharap kamu bisa bujuk Siatian pulang. Ayahmu sudah terima uang dari mereka. Baik, aku tahu.
Sayang, tadi ibumu bilang apa? Apakah dia juga ingin mengusirku? Ibuku suka sama kamu. Dia nggak rela kamu pergi. Dia bilang bahwa kamu berobat. Aku tidak sakit. Angkat barang setiap hari, tubuh baik-baik saja. Tapi aku khawatir kalau yang terluka itu otakmu. Kalau nggak diobati, semakin parah. Kamu bisa lupa aku. Bagaimana? Aku bersumpah, aku pasti tidak akan melupakanmu. Aku tahu. Pergi dulu dengan ayah untuk berobat. Setelah kamu sembuh, aku juga sudah lulus. Saat itu, kita menikah dengan sehat. Bagaimana? Kalau tidak berobat, penyakitmu akan semakin parah. Apa kamu mau aku merawat orang sakit selamanya? Akan sangat sulit bagiku. Apa kamu tega? Aku janji padamu. Aku akan pergi berobat. Jika sudah sembuh, akan kembali menikahimu. Kamu harus menunggu istriku. Baiklah, aku akan menunggumu. Ayo, keluargamu menunggumu. UM. Istriku, tunggu aku. Istriku, tunggu aku. Istriku, tunggu aku. Aku tahu kamu tidak akan kembali. Kalau tahu orang ini CEO MU Corporation, kami harus memperlakukannya lebih baik. Siapa tahu dia mengingat kebaikan kita. Kalau ingin pulih, mungkin membalas budi. Jangan selalu lihat itu. Cepat simpan ceknya, masih banyak urusan di toko. Sekarang kita sudah punya uang. Ngapain pusingkan toko kotor itu? Lebih baik santai. Tapi barang-barang ini harus dikirim tepat waktu. Sudah terlambat beberapa hari. Iya. Jangan mengeluh, biar Ruonan yang pergi. Hari ini biarkan Ruonan istirahat. Jangan pasang wajah seolah suamimu mati. Dia kan sebelumnya kehilangan ingatan makanya jadi gak stabil. Nanti kalau dia sudah sembuh, ingatan pulih, dia masih kenal kamu nggak? Kamu harus sadar diri sedikit. Oke, aku pergi antar barang. Musim panas suka banget makan es krim. Musim panas. Musim panas, sakitmu sembuh cepat. Kamu siapa? Kenapa kamu tiba-tiba masuk ke pelukan tunanganku? Tunanganku. Tentu saja. Oh, kamu pasti tahu Yunzhou adalah presiden MU, jadi kamu sengaja mendekatinya? Ambil ini dan buang. Baiklah Yunju, jangan marah, nanti aku bantu beli yang baru untukmu. Xia Tian. Kamu Xia Tian, kan? Kamu tidak kenal aku lagi? Kenapa tidak peduli pada... Apakah aku seharusnya mengenalmu? Oh, kamu gadis yang menyelamatkan Yunyou, kan? Zi Yuan tidak memberitahumu, Yunyou sudah pulih, tetapi dia tidak ingat saat amnesia. Jadi, kamu adalah Xia Ruonan. Terima kasih menyelamatkanku. Ini adalah ungkapan terima kasihku, tolong diterima. Kamu tidak ingat aku? Maaf sekali. Sungguh tidak ingat. Tolong terima uang ini. Ayahmu mengucapkan terima kasih. Uang ini tidak perlu lagi. Maaf ya, tadi kurang sopan. Muka miskin sok tinggi amat. Benar-benar lupa siapa aku? Aku ingat. Kamu yang buang aku.
Jadi ternyata, dia benar-benar tidak akan kembali lagi. Kejadian terakhir yang berantakan tidak akan saya permasalahkan. Kali ini, pastikan keluarga itu benar-benar hilang. Terutama gadis yang menyelamatkan MU Yunsu. Siap. Kau berani melawan aku? Berhenti. Apa maksudmu? Berhenti. Pergi periksa kamera Ikut aku ke atas. MA. Kamu di luar? Kenapa kepala pusing banget? Badan juga lemas. Pak. MA. MA. Runen. Ruonan, buka pintu cepat. Runen. Buka pintunya untukku. Matikan gas, buka pintu dan jendela. Runen. 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 Kamu woke? Ziwan. Kenapa kamu di sini? Apa kabar Ruonan? Ruonan. Ziyuan. Kamu sudah bangun. Bagaimana? Masih sakit tidak? Kenapa tadi malam kamu muncul di Sebenarnya itu kakek. Dia menduga orang-orang mengejar paman. Tidak akan membiarkan keluargamu. Biarkan saya cepat ke sana. Jika tidak, akibat tak terbayangkan. mengejar sampai habis? Bagaimana dengan pamanmu? Kamu sangat peduli padanya ya. Nyawamu sendiri hampir hilang, masih khawatir tentang dia. Saya hanya bertanya saja. Saya tahu dia punya tunangan. Saya tahu dia punya tunangan. Oh iya. Rumahku gimana? Tenang saja. Kakek sudah menyiapkan orang di dekat rumahmu, aman kok. Tolong sampaikan terima Sama-sama. Tapi siya Ruonan. Kamu bener-bener nggak jujur. Bilang om itu suamimu biar aku nggak ngejar-ngejar kamu. Maaf ya. Aku nggak mau Kiao Ranyan terus mengganggu aku lagi. Sebenarnya harus minta maaf aku. Sekarang aku bisa mengejarmu lagi? Jangan. Apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku? Ziwan. Menurutku, dibanding pacaran, kita lebih cocok jadi teman. Oke. Kalau jadi teman, jangan menghindar dariku lagi ya. Baik. Selamat tinggal Ruonan. Paman, tante, selamat tinggal. Ruonan, kamu punya teman keluarga kaya, kenapa tidak beritahu ayah lebih awal? Kalau kita bisa menjalin hubungan sedikit saja, keuntungan yang didapat sudah cukup membuat keluarga kaya raya. Hubungan kami biasa saja. Jangan mengelabui aku juga pernah muda. Sekilas aku bisa tahu anak itu suka padamu, lebih perhatikanlah. Ketika dia mengajakmu makan. Percayalah, menikah dengan keluarga kaya, aku dan ibumu seumur hidup. Sekarang bisa tenang. Aku tidak suka MU Ziwan. Ayah, jangan sembarangan. Presiden MU itu orang hebat. Saat dia bingung, kamu hibur dia. Begitu dia ingat semuanya, kamu nggak berarti apa-apa. Lebih baik kamu ikuti nasihat ayah, coba tarik perhatian MU Ziwan. Mungkin saja,
Masih ada kesempatan, pikirkan baik-baik. Tidak mungkin. Xia Tian bilang dia pasti akan kembali. Akhir-akhir ini ada apa? Kenapa makan sedikit mual? Mana? Kamu kenapa? Gak apa-apa, MA. Ada apa mencari? Kenapa saya merasa kamu akhir-akhir ini terus muntah? Mungkin beberapa hari lalu salah makan. Ibu, ayah, aku pergi antar barang dulu. Jeruk beli di mana? Rasanya gak enak, terlalu manis. Lain kali jangan beli. Gadis ini kehilangan indera perasanya. Asam banget sampai gigi mau lepas. Dia masih bilang manis. Halo bos, bertemu lagi. Ayahku suruh aku datang untuk lunasi sisa pembayaran kuartal lalu. Bocah itu nggak sama kamu hari ini ya? Tolong selesaikan sisa pembayaran. Berwajah murung, orang bisa kira kamu datang berkabung. Hari ini nggak mau bayar tagihan. Keluar dari sini. Ini adalah akhir. Atau aku hancurkan tokomu dan kita pergi ke kantor polisi bersama. Itu pilihanmu. Kamu yang memilih. Gila, menikahlah sekarang, ambil uangnya dan pergi, bawa juga botol pecahmu. Saya harap akan sebahagia itu. Jalan cepat, jalan cepat. Memberitahu. Selama wilayah keluarga MU, toko buah tidak diperbolehkan muncul lagi. Iya. Runen. Besok ulang tahunku. Ayo main bareng. Maaf Ziwan, rumah sibuk. Harus menyiapkan tugas, nggak bisa ikut. Bukannya di rumah ada bodyguard? Kok bisa kamu yang harus turun tangan? Mereka sudah sibuk melindungi keluargaku, nggak perlu repot lagi. Aku siapin hadiah buat kamu. Nggak mau hadiah, mau kamu datang. Aku. Ayolah, aku tahu. Nggak mau ketemu Om? Besok jangan di rumah. Kalau kamu diam anggap satu. Besok kirim lokasi, datang. Aku pergi dulu, bye, sampai besok. Benar-benar tidak akan ketemu dia? Olia, Xiaorunan datang. Bintang kita datang, kosongkan tempat di samping Ziwan. Runen datang sini. Kalian kenapa heboh? Aku dan Ruonan hanya teman biasa. Apa maksudmu? Apakah kalian dulu punya hubungan tidak murni? Menurutku kamu yang tidak murni, bahkan minum pun tidak bisa menyumbat mulutmu. Presiden MU, Paman, Kak Yauki, datang. kalian berisik sekali. Rupanya dugaan kita benar. Kami baru saja menghadiri pesta minuman, sekalian datang merayakan ulang tahunmu. Tidak disambut? Tentu disambut, Paman, Kak Yauki, kalian duduk, duduk, duduk. Yang ini. Penyelamat nyawa pamanmu, kenapa? Apakah Nona Xia dan Ziwan kenal? Tentu saja. Saya dan Ruonan teman. Oh. Jadi temannya. Nona Xia harusnya juga kenal Yunzhou kan? Kalaupun tidak kenal setidaknya tahu dia dipukul. Kenapa dari awal tidak lapor polisi? Kak Yaoki dan Paman siapkan hadiah apa untukku? Tentu saja hadiah yang sesuai untukmu. Sudah diantar ke rumahmu. Itu sesuatu yang berharga. Paman, Kak Yaoki. Repot-repot. Tuan muda kilo agamu. Tentu butuh hadiah yang sesuai untukmu. Semoga kamu bisa membedakan antara yang tinggi dan rendah. Cari pasangan dari keluarga kaya selevel. Jangan sampai terjebak sama wanita liar. Yunju. Kamu bilang benar, kan? Benar. Maaf. Saya pergi ke kamar kecil sebentar. Dengar-dengar, cewek yang dikejar Ziwan itu kamu.
Tak disangka kamu punya daya tarik besar. Bukan hanya Ziwan yang suka padamu. Ketika Yunsu hilang ingatan. Dia juga salah mengira kamu adalah istrinya. Berhenti. Bocah kecil. Saranku, sebaiknya tahu diri. Yao Hitsi Yuan. Bukan hanya Yunyo, Ziyuan. Bukan tipe untuk orang sepertimu. Nona Yao berbicara dengan identitas. Calon bibi masa depan Ziyuan. Kau bibinya, bukan bibiku. Apa urusannya denganku berhubungan dengan siapa? Tidak disangka, kamu tebal muka, karena kamu menyelamatkan Yunzhou. Saya ingin memberi saran kepadamu. Lingkaran yang tidak bisa dimasuki. Jangan memaksa masuk. Kalau tidak, akhirnya, hanya akan merugikan diri. Saya juga punya pesan untuk Non. Saya tidak mau dengar. Suka ikut campur urusan orang sangat menjengkel. Berani-beraninya kamu menghina aku. Ternyata orang miskin rendah yang seperti kamu ini masih berangan-angan mau menikah dengan Yunzhou, dan Ziwan jadi nyonya kaya bilang padamu, kalau ada aku. Jangan harap. Nona Yao bilang kurang percaya diri. Atau takut pesonanya tidak sebesar kamu. Lepaskan hari ini kamu tahu siapa orang yang tidak bisa disakiti. Yao Qi. Yunju. Xia Ruonan. Kamu apa-apaan sih? Kamu ngapain? Yao Qi mengganggumu. Aku memutuskan untuk melupakannya. Kenapa hatiku terasa sakit? Jangan kira kamu menyelamatkanku. Kamu bisa merendahkan keluarga kami. Ayahku menerima uang kalian. Tapi itu bukan berarti kalian bisa menghina aku. Aku tidak. Kamu ini pintar sekali berakting. Kalau bukan Yunsu masuk, aku tidak tahu akan dipukul parah. Lihat Yunzhou, pergelangan tanganku merah. Setiap hari kerja di ladang. Benar-benar kuat. Kamu bilang sudah lupa kejadian sebelumnya. Bagaimana tahu apa yang telah aku lakukan? Musim panas, ingat semua yang terjadi antara kita. Benar? Saya ingin menyelidiki apakah penyelamat saya bersalah. Dan juga Nyonya Xia. Saya bukan bernama Xia Tian. Selain itu, saya benci wanita lain menyentuh saya. Ternyata saya sudah jadi wanita lain. Berhenti. Apa yang masih ingin Tuan MU bicarakan? Minta maaf kepada tunanganku. Saya tidak punya kebiasaan minta maaf kepada wanita licik. Jika Tuan MU tidak senang, silakan panggil polisi untuk menangkap saya. Yunyo, apa kamu membiarkannya pergi seperti itu? Terus, tamparan itu jadi sia-sia? Ulang tahun Ziwan, beri Ziwan muka. Yunyo, bukan kamu yang ingin membiarkannya pergi, kan? Aku tidak bermaksud apa-apa. Sejak ingatanmu pulih, kamu jadi dingin dan hangat padaku, seperti orang berbeda. Kalau kamu terus main-main dengan hal-hal gak penting, posisi nyonya keluarga MU tidak cocok untukmu. Yunyo, maaf, aku salah. Tante, tolong bantu aku dong. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Yunjo kelihatan marah, telepon dia, tapi enggak angkat. Sedala mungkin Yunjo memang sedang sibuk. Tapi dia sibuk apa sih? Tante, jangan-jangan dia beneran cari Xia Ruonan. Entah ini cuma perasaan aku aja. Sejak terakhir kali ketemu Xia Ruonan di mall, sikap Yunzhou ke aku jadi dingin banget. Dulu dia sering peluk aku. Tapi sekarang begitu aku sentuh, dia malah menjauh. Selain itu ada yang lain lagi nggak? Cuma soal dia lupa ingatan selama itu. Nggak ada. Dia bilang dia nggak ingat apa-apa. Dokter bilang ini normal. Aduh tante, aku takut sama Xia Ruonan. Bukannya dia pernah selamatin Yunsu? Aku takut Yunsu jadi istimewain dia. Kiki, stop deh mikir yang nggak-nggak. Kamu sama Yunzhou tinggal selangkah lagi. Jangan konyol, bikin Yunzhou marah. Kamu tahu temperamennya. Ya ampun, saya tahu wataknya. Tapi sekarang dia tidak peduli. Apa yang bisa saya lakukan? Sedala Yunju dia tidak benar-benar marah. Tunggu dia pulang. Kita minta maaf dengan baik, ya? Iya.
Xiao Zhao bawa suplemen. Baik. Suplemen ini saya minta orang untuk kirimkan kembali, bawa pulang dan kasihkan ke Yunzu biar diminumnya, supaya kesehatannya cepat pulih. Ingat, harus diminum setiap hari. Saya berterima kasih mewakili Yunzu, Bibi. Kenapa tidak langsung dimasak dan diminumkan padanya, tinggal di bawah satu atap, bukankah lebih praktis? Anak bodoh, bukan lagi memberi kesempatan. Yunzu, lihat perhatianmu, dia semakin baik padamu. Tanteku memang yang terbaik untukku. Nanti kalau aku dan Yunzo menikah, pasti akan menganggapmu seperti ibu kandung sendiri. Yunzo sudah lama sibuk, istirahatlah sebentar. Ini bubur buatanku untukmu. Coba sedikit ya. Aku tidak lapar. Bawa pergi saja. Tapi ini dibawakan tante dari luar negeri untukmu. Sangat membantu pemulihan kesehatanmu. Cobalah minum sedikit. Aku tahu malam itu aku memang terlalu cemburu. Tapi aku janji gak akan terjadi lagi. Maafkan aku kali ini ya. Yakin gak akan ada lagi? Aku bersumpah. Pasti gak akan ada lagi. Kalau ada biar aku naik 10 kilo. Kamu masak bubur apa? Aku agak lapar. Ini aku masak berjam-jam. Kamu harus makan lebih banyak ya. Halo. Oke. Sudah tahu. Yauki, perusahaan akan mengadakan rapat, mungkin selesai larut malam. Kamu pulang duluan ya? Oke. Jangan lupa minum dan jangan kerja terlalu larut. Ham. Pak MU, Anda memanggil saya? Bawa ini untuk diperiksa. Simpan sisanya dengan baik. Baik. Tunggu sebentar lagi. Tunggu beberapa hari lagi sudah cukup. Barusan Om Zhang bilang, kamu dengar. Syarat dari pihak mereka juga bagus, kalau bisa dapatkan. Seumur hidup tidak perlu menderita. Aku tidak terburu-buru menikah. Kencan buta tidak harus menikah. Temui dulu baru nanti bicara. Pacaran 2-3 tahun baru menikah. Aku tidak mau menikah, juga tidak mau pacaran. Aku bicara baik-baik denganmu. Kamu malah marah ya? Meremehkan aku. Sayang jangan marah, Roku tadi pagi bilang padaku perutnya tidak enak, mungkin keracunan makanan. Soal pertemuan jodoh, biar aku yang bicara padanya. Nanti aku akan bereskan kamu. Belum sarapan ya? Beberapa hari ini, setiap kali mencium bau minyak, aku merasa mual. Bu ini. Setelah diperiksa, bawa ke kamar, jangan sampai ayahmu tahu. Bu, aku juga tidak tahu kenapa bisa begini. Jelas-jelas. Salahku tidak mendidikmu dengan baik. Aku sudah menahan diri bertahun-tahun hanya untuk melihat hasil seperti ini darimu. Maafkan aku, Ibu. Aku benar-benar menyesal pernah melahirkan kamu. Dengar bapakmu. Ganti baju dan pergi ke buta. Selesai kencan, ibu temani kamu ke rumah sakit. Ruonan, capek nggak? Bagaimana kalau kita duduk sebentar di depan? Apa kamu bilang? Kamu kurang sehat ya? Bagaimana kalau kita duduk di depan? Nggak, kurang tidur. Nggak apa-apa, aku temani kamu duduk sebentar di depan. Bukannya ini Nona Sia? Ayo kita ke sana. Berhenti. Kenapa kalian lari begitu cepat saat melihat aku dan Yunzo datang? Ini siapa? Ini pasangan kencan butaku, Lubo. Tanyakan ada apa, Nona. Sia menolak Ziwan hanya untuk bersama pria seperti ini?
Aku sudah bilang, kan, Sia menolak kami dan Ziwan begitu lama. Pasti dia punya seseorang yang disukai. Ternyata benar, ya, Tuan Lu? Saat Sia di universitas, banyak sekali yang mengejarnya. Sia sangat pandai dalam mengenali pria. Bahkan anak kami Ziwan pun tidak bisa bersaing. Hanya orang seperti Tuan Lu yang pantas untuknya. Sebagai seseorang yang berpengalaman, aku harus memberitahu kamu, pria baik harus bisa memanfaatkan kesempatan. Apa maksudmu? Nona Sia. Menurutmu ini masih butuh penjelasan? Tanpa pikir panjang langsung merayu lelaki lain. Bukankah kamu sering melakukannya? Apa yang kamu bilang? Ulangi sekali lagi. Apakah saya salah bicara? Saat saya hilang ingatan, bukankah kamu merayu lelaki? Saya benar, kan? Kalau musim panas, dia tidak akan bersikap seperti ini padaku. Zemba anggan merayu lelaki di isyang bolong. Wanita seperti itu pasti tidak ada yang baik. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Ruonan tunggu. Yunyo, kamu sudah tahu siapa Sia Ruonan. Aku kira kamu tidak tahu. Aku beritahu Ziwan agar tidak mencari gadis seperti itu. Harus cari yang setara. Karakternya juga. Sebelum kalian memperoleh bisnis keluarga MU, kamu hanya seorang penjaga gudang. Yunyo, kenapa bercanda begitu? Bisnis ayahku sekarang sangat baik. Dia sudah. Apakah mengganti pakaian bisa mengubah waktu dan identitas sebelumnya? Bagaimana bisa mengatakan? Aku, MU Yunyo, tidak butuh wanita yang rendah dan palsu sebagai istri. Beritahu bibimu dan orang tuamu, pernikahan kita batal. Yunju. Pergi. Ziwan sendirian sudah cukup, kenapa malah ada pria lain? Sia Ruonan, apa aku pernah bilang, matamu hanya boleh melihatku. Coba pikirkan baik-baik. MU Ziyuan tampan, juga kaya. Sudah lama kejar aku, mungkin ini saatnya dipertimbangkan. Jangan pikirkan pria lain, matamu hanya boleh melihatku. Ingat itu. Ingat semua itu, kau bahkan menghina aku. Kamu benar-benar bukan Aku bukan Sia Tian, aku adalah MU Yunyo. Karena kamu dulu adalah wanitaku, kamu tidak boleh mencari pria lain. Aku hanya mendengarkan Sia Tian. Tidak ada lagi Sia Tian di dunia ini. Gunanya menyimpan anak ini? Nomor 59, Sia Ruonan, giliranmu. Bu, Percayalah. Ngapain di situ? Cepat masuk. aku pikir-pikir lagi. Bu, aku ingin mempertahankan anak. Kamu gila, kalau ayahmu tahu pasti dia akan memukulmu sampai mati. MA. Sebelum perutku terlihat, aku bilang pergi kerja. Setelah anak lahir, aku pulang. Omong kosong. Melahirkan tanpa menikah, orang-orang akan mencemoohmu habis-habisan. Kamu bisa menghidupi anak itu? Aku tidak akan meninggalkan Urus saja masalahmu sendiri. Aku tidak mau campur tangan lagi. Sia Ruonan, ingat kamu melamar ke grup Wang Jiang. Besok tes wawancara. Besok kita pergi bareng. Aku tidak berencana pergi. Aku cari kerja di luar. Kenapa sih? Tinggal di sini kan cukup enak. Pengen lihat-lihat keluar. Tahu keadaan keluargamu, sebaiknya kerja di rumah. Kota mana sekarang lebih mudah cari kerja? Besok kamu ikut aku wawancara. Kalau nggak dapat kerja, cari di luar kota juga nggak terlambat. Hang.
Besok lihat dulu deh. Aku tunggu kamu ya, datang lebih awal. Sayang. Apa yang harus Mama lakukan? Chiaruonan. Kasih lihat CVMU, sudah siap? Tidak baik, bikin asal-asalan. Terlalu malas. Bagaimana bisa seperti ini? Sudahlah, ayo pergi. Hari ini ada wawancara. Iya. Yang dilaporkan oleh Pak Liu waktu itu. Kamu pergi ke ruang rapat dulu, beritahu rapat mundur 20 menit. Iya. Chiaruonan. Aku gugup. Kenapa kamu tidak gugup? Apakah posisi di Wangjiang Group tidak menarik? Tidak tertarik. Semakin banyak aku melihatmu, semakin terkejut aku. Dulu aku pikir kamu hanya seorang yang lemah saat ditindas oleh Kiao Ranyan. Chiaruonan, Giliranmu. Halo pengajar, saya Xiaruonan dari Kabupaten Jiangchuan, Provinsi Jiangchuan. Kenapa tidak dilanjutkan? Kenapa kamu di sini? Saya adalah Presiden Wangjiang Group. Kenapa saya tidak bisa di sini? Maaf, saya tidak akan wawancara lagi. Datang sesuka hati, pergi sesuka hati. Kira perusahaan kami pasar sayur? Wawancara adalah pilihan dua arah. Suasana perusahaan Anda tidak cocok dengan saya, jadi tidak perlu proses. Bilang ini adalah pilihan dua arah. Kamu sudah memilih. Sekarang giliran kami untuk memilih. MU Zong hari ini kenapa? Kenapa datang wawancarai seorang magang? Jangan-jangan tertarik pada orang itu, tapi dengar-dengar MU Zong sudah punya tunangan, cantik juga. MU Yunzo, otak kamu belum pulih ya? Ini resume kamu. Iya, Kamu diterima, sekarang urus pendaftaran masuknya. Lepaskan, aku tidak akan bekerja di perusahaan kalian. Kamu tahu berapa banyak orang yang berebut untuk masuk ke grup Wangjiang setiap tahun? Hamil, harus bawa ibu dari keluarga Sia, butuh pekerjaan dan uang. Baik. Baik, besok aku mulai kerja. Besok mulai kerja. Bu, aku pulang. Bu. Bu. Dia pukul kamu lagi. ayahmu ambil uang keluarga MU, ditipu berjudi, semuanya kalah. Aku cuma bilangin dia, terus dia, Bu. Kemas barang, ajak pindah keluar. tapi kita nggak punya uang. Aku diterima di grup Wangjiang, bulan depan bisa gajian. Aku bisa dukung kamu dan bayi. Tapi, kalau ayahmu tahu dan menemukan kita, bagaimana? Pasti ada caranya. Bu. Kita gak bisa terus biarin dia pukul dan marah-marah. Ibu ikut sama kamu. Tante Runen? Rumah ini bagus, kan? Ini rumah teman. Dia mau ke luar negeri, jadi mau sewakan rumah ini biar gak terbengkalai. Ziyuan, sewa rumah ini semurah itu? Gak mungkin mau bantukan. Aduh, jangan khawatir. Temanku ini punya syarat untuk tempat tinggal. Pertama harus wanita lajang, gak boleh bawa pria ke rumah, dan harus bisa menjaga kebersihan serta kerapian rumah. Bagus, aku rajin bersih-bersih, pasti jaga rumah ini baik. Terima kasih, Ziyuan. Tante, Ruonan, masuk dan rapikan. Belikan alat rumah tangga dan makanan. Terima kasih atas repotnya. Santai saja, aku pergi dulu. Ruonan, beneran kita bisa tinggal di rumah bagus ini? Tentu saja, meninggalkan pria itu, hidup kita akan lebih baik. Mungkin ayahmu bisa kembali ke jalan yang benar. Halo, Paman. Rumahnya sudah diserahkan kepada mereka, jangan khawatir. Saya mengerti. Ya, Tuanmu, Bantu Nona Xia Minta Tuanmu Da Turintangan. Akankah Nona Xia akhirnya bersama Tuan Muda? tidak akan. Saya akan membuatnya segera kembali kepada saya. Paman, mendesak datang. Ada apa? Tuanmu, bisakah pinjamkan saya uang? Setelah menang, langsung saya kembalikan. Keluarga MU sudah kasih kamu 2 juta. Secepat itu habis? Saya,
Semua karena keberuntungan saya buruk. Kali ini pasti bisa menang kembali. Paman. Dengan cara Anda bermain seperti berapapun juga tidak cukup. Tuan mudamu. Tuan muda MU, bukankah kamu bilang suka anak saya? Tambahkan 500.000 lagi, tenang saja. Besok pasti saya buat dia tidur di ranjangmu. Benarkah? Lalu, kamu tahu dia sekarang di mana? Halo, Ruonan, kamu pulang makan siang? Mama buatkan iga asam manis kesukaanmu. Diam-diam tinggal di tempat bagus begini. Gua bakal habisin lo, biar lo tahu rasa. Ruonan, lo kemana aja? Yuan, lo lihat Ruonan nggak? Lihat. Di mana? Xia Qingyuan menculik, lempar ke ranjang gua, lapor polisi. Dia nggak terluka kan? Nggak luka, tenang aja. Bu. Orang brengsek itu, kamu hamil, dia berani menculikmu, kamu nggak terluka kan? Hamil. Xiaorunan, kamu. Bicarakan nanti. Bu. Penculikan dan pemerasan, ayah di penjara lama. Akhirnya kamu lepas dari orang brengsek. Ziwan bantu kita cari pengacara. Besok bisa langsung. Cepat sekali. Kenapa kamu peduli bajingan itu? Bukan hubungan darah membuat seseorang jadi ayah. Pokoknya aku tidak mengakuinya. Bu. Dia menculikku, menukar uang. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan selanjutnya. Bu, sadarlah. Besok aku akan bercerai. Hidup baik-baik denganmu. Zi Yuan. Terima kasih, aku bisa lepas dari bajingan itu. Tidak masalah, kita kan teman. Xia Ruonan, aku tanya, apa anak dalam perutmu itu benar-benar milik paman? Lalu, apa rencanamu ke depannya? Xia Tian sudah tidak ada lagi berencana melahirkan anak ini. Aku dan ibu bisa merawatnya sampai besar. Tapi dengan sifat pamanku, kalau kau menyembunyikannya dan dia tahu, dia pasti akan marah sekali. Pamanku adalah MUU, bukan Xia Tianku. Dia bukan ayah si anak, jadi kenapa dia pantas marah? Runan. Anak butuh ayah, kamu butuh perawatan. Bagaimana kalau... Pikirkan aku, ya. Ah, Setelah kerja, ingat kirim pesan dan aku jemput kamu. Tante bilang malam ini buat makanan enak untuk kamu, mau kasih vitamin lebih. iya, aku tahu. Sudah berapa kali kamu bilang? Kamu rasa kita ini kayak pasangan sungguhan nggak? Oke, nggak bercanda lagi. Pergi ke jala. Da. Pak MU, bagaimana bisa Tuan mengantar Nona Xia kerja? Ikuti Xia Ruonan. Laporkan semua kegiatannya padaku. Xia Ruonan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke pria lain. Xia Ruonan, mulai ini kamu asisten pribadi Tuan MU. Apa? Asisten Xia. Kenapa? Begitu tidak sabar ya? Demi uang susu dan sewa rumah ibu. Aku bertahan. Tidak ada, Tuan Pak MU. Ada urusan lagi? Kalau tidak, saya mau pulang. Kamu, Aktifkan speaker. ini privasi saya. Apakah Ruonan sudah pulang? Aku jemput kamu makan malam. Oke, kebetulan Om yang traktir. Kok kamu juga di sini? Xia Ruonan tidak memberitahumu? Mulai hari ini, dia adalah asisten pribadi saya. Asisten pribadi? Baiklah paman, sampai ketemu di restoran nanti. Ayo, saya bawa kamu makan. Musim panas ini untuk mencari kenapa jadi aneh begini. Ini Nuonan, buka mulut, ah. Terima kasih. Sama-sama. Ayo Ziwan, makan wortel, sehat. Enak banget.
Anak manis, aku suka pria yang tidak pilih-pilih makan. Paman, bukannya kamu tidak suka wortel? Paman, Bukannya kamu tidak suka wortel? Sekarang aku suka. Ngomong-ngomong, kalian berdua akhir-akhir ini dekat ya? Paman, Aku berencana mengejar Ruonan. Dengan tujuan menikah. Paman, Kau tahu orang tuaku lama tiada. Kakek sering sakit. kau orang terdekatku. Jadi pasti kamu dukung kami, kan? Tunggu sampai kau berhasil. Aku pasti akan berusaha keras. Aku ke kamar mandi dulu. Kamu yang duluan menjauhi Xiatian. Kamu yang suruh dia pulang untuk berobat. Ya. Itu adalah hal yang paling aku sesali dalam hidupku. Mu Yunzo, kamu seperti anjing kecil ya? Benar. Bukankah kamu bilang musim panas seperti anjing kecil? Tapi kamu bukan musim panas. Kamu juga tidak ingin musim panas lagi. Kamu hanya ingin menjadi Mu Yunzo. Kita benar-benar tidak bisa mulai lagi? Tidak ada cara. Kita tidak bisa kembali. Sayang. Tuan MU, orang yang kita kirim mengatakan bahwa si kecil baru-baru ini membawanya ke ginekologi. Katanya Nona Xia hamil. Apa? Mereka tidak datang bekerja hari ini. Katanya pergi ke ginekologi untuk aborsi. Jangan takut ada ibu di sini. Chia Ruonan, Gilliran Camus. Jangan gugup ya, sebentar saja kok. Kamu kenapa ke sini? Istriku di mana? Istrimu nggak lupa. Aku nggak ada waktu jelasin ke kamu. Dia hamil anakku, kan? Xia Ruonan, keluar. Aku nggak mau kamu gugurin anak itu. Aku adalah Mu Yunzo. Segera hentikan operasi. Mu Yunzo, kenapa teriak? Mu Yunzo, kenapa bikin ribut? Sayang. Salah, mau kembali jadi Sitin. Tolong, jangan gugurkan anak kita. Kamu. Aku tahu. Aku tahu kamu sulit memaafkan aku. Aku ingat semua dan begini padamu, tapi aku punya alasan. Tidak. Aku bersumpah. Aku akan kembali menjadi musim panas. Aku akan baik dengan kamu dan anak. Bisakah kamu dengarkan aku bicara? Baik. Katakan. Bilang aku mau menggugurkan, hanya mual belakangan ini, jadi ke rumah sakit buat periksa. Mama, aku mau makan jeruk. Xia Ruonan, perempuan licik. Sudah tahu bukan orang baik-baik saja. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kejadian yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi, waktu itu Ruonan menyelamatkan nyawamu. Iya. Kalau waktu itu bukan Ruonan yang menemukanku. Mungkin aku sudah jadi mayat. Alasanmu tidak mencariku. Berapa lama aku menunggumu di sini? Tapi kamu. Sayang. Maafkan aku. Aku tidak seharusnya menyembunyikannya darimu. Yaoqi adalah keponakan Shen Xiun. Jika mereka tahu bahwa aku sedikit berbeda padamu, mereka, bibi dan keponakan, tidak akan membiarkanmu.
Aku janji. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Bibi. Kenapa Cici menangis lagi? Si Siarwonan yang jalang itu hamil. Wah, aku bisa pergi kerja. Janji ya, kita harus jaga jarak. Sayang. Apa kamu sudah tidak suka padaku? Kamu pakai jas bilang soal musim panas, aku agak gak kebiasaan. Gak peduli aku pakai baju apa atau siapa aku. Aku tetap musim panasmu. Pintar banget. Saya mau kerja dulu. Pulang kerja nggak bisa jemput saya. Janji ya, urus dulu urusan rumah, baru cari saya. Oke. Kalau gitu saya pergi dulu. Ziwan, kenapa kamu di sini? Ini kan perusahaan saya, tentu saya bisa di sini. Kamu cari pamannya, kan? Kelihatannya. Kamu sudah baikan sama paman saya. Dia tahu aku hamil, datang ke rumah sakit mencariku. Aku setuju beri waktu untuk selesaikan masalah keluargamu. Runen. Apakah kita benar-benar tidak mungkin bersama? Maaf Ziwan. Terima kasih banyak. Kita tetap jadi teman saja ya. Jangan. Ziwan, jangan di sini. Ingin jadi. Tetap jadi bibiku ya. Kita berteman, juga jadi bibi. Lift datang. Aku harus kerja. Oke. Xia Runen. Kali ini aku mundur. Semoga kamu bahagia. Nona Yao. Jarum beracun sudah siap. Baik. Jaga mulutmu. Tahu. Banyak orang melakukan wawancara dan pemeriksaan. Hari ini hari kerja. Ruonan, perutku sakit, aku harus ke toilet. Bagaimana kalau kamu ambil darah dulu? Selamat pagi. Apakah Anda Siarwonan? Ya, Oke, ikuti aku. Berhenti. Xia Ruonan. Aku di sini, jadi kau bisa mati tanpa khawatir. Hai Bibi. Selesai. Kamu datang buat apa? Aku. Yunzhou Janggon marah. Hari ini aku dan ayahmu yang mengundang Kiki ke sini. Kiki, waktu lalu memang membuatmu marah. Hari ini biar dia minta maaf padamu dengan tulus. Tidak perlu. Pernikahan ini, aku batalin. Ini kan urusan pernikahan. Ini bukan hanya soal bisnis. Karena ini tentang pernikahan, aku harus mundur. Tidak ada yang lain. Aku mau naik istirahat. Yunyo, jangan bohongi aku dan paman bibi. Kau putus denganku karena wanita jalang Siarwonan kan? Aku kasih tahu, jangan kira aku nggak tahu tentang kalian. Apa? Yunyo masih berhubungan dengan gadis keluarga Xia. Aku Yaochi. Hari ini aku memanggilmu membicarakan kamu dan Yunzhou. Jangan sebutkan Bibi. kamu terlalu emosional untuk membicarakannya sekarang. Pulanglah dulu dan tenangkan diri. Setelah tenang, kita bicarakan lagi soal kamu dan Yunzhou. Bibi. Kenapa tadi tidak membiarkan aku bicara? Aku harus bertanya, apakah kamu bodoh? Gadis keluarga Xia itu sudah hamil. Yunzhou bahkan pergi ke rumah sakit. Apakah dia akan menikahinya atau tidak? Anak itu juga harus diakui. Kalau ungkap sekarang, bukankah membuat dia lebih cepat menyingkirkanmu?
Bukankah ada kamu dan pamanku? Pamanku jelas tidak akan menyukai Xia Ruonan dan anak liar di perutnya. Aku sudah mengajar bertahun-tahun. Kenapa tak belajar? Kamu pikir Mu Yanhua akan berargumen dengan putranya karena anak haram? Xia Ruonan. Sudah. Kasih suplemen Yunyo. Sudah kasih? Sudah kok, hari-hari itu aku setiap hari kirim ke kantornya, lalu lihat dia makan secara langsung. Sudah makan, mengapa masih baik-baik saja? Apakah dosisnya kurang? Cuaca jadi panas. Kamu harus hati-hati terhadap panas. Makanmu, asistenku kirimkan untukmu. Tapi selain yang dikirim asistenku, barang orang lain jangan pernah diterima. Ada apa? Tidak ada, cuma sedikit masalah. Tolong jaga dirimu juga. Halo, Nona Yao. Ikuti saya sebentar. Nona Yao, Anda mencari saya? Apa terjadi dengan Xia Ruonan? Kenapa dia bisa bekerja di sini? Tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana kalau menghubungi dokter untuk memastikan? Cepat pergilah untuk memastikannya. Saya katakan padamu, kamu telah menunda keberuntunganku. Telah menunda kebaikanku. Aku ingin balas. Nona ya. Mengapa di sini, tidak pergi bekerja? Apakah Yunsu mencari saya? Ya, tunggu sebentar. Zhao Ju, apa bisa bantu? Anda dipecat, dapat pergi sekarang. Kenapa kamu memecatku? Apa salahku? Kesalahan apa kamu perbuat? Kenapa perlu aku ingatkan? Tuan Mu menghargai Anda bekerja di grup Wangjiang bertahun-tahun, beri kesempatan ini. Yang tidak tahu terima kasih. Apa salahnya dia sampai harus dipecat? Hanya karena saya berbicara dengannya lebih banyak. Itu kehendak tuanmu. Beliau juga meminta saya memberitahu Anda agar kurang sering datang ke grup Wangjiang. Kenapa? Saya calon ibu muda keluarga Mu di masa depan. Grup Wangjiang sebagian milik saya. Saya bisa datang ke perusahaan keluarga kapan. Undangan pembatalan pertunangan dikirim ke keluarga. Nona Yao melihatnya pulang ke rumah. Tidak mungkin Yun Zhou meninggalkan saya karena Xia Ruonan. Antar Nona Yao keluar. Baik. Jangan sentuh aku. Aduh Bibi, aku tidak mau membatalkan pertunangan dengan Yun Zhou. Sudah suka padanya selama bertahun-tahun, pasti akan menikah dengan... Sudah kukatakan bersabar. Kamu tidak mendengarkan, membuat masalah dengannya. Aku hanya merasa khawatir tentang masalah Xia Ruonan. Kamu bilang dia sudah menggunakan jarum beracun itu, tapi kenapa dia belum mati? Biarkan dia mati lagi. Aduh Bibi. Mana mungkin semudah itu? Yun Zhou tidak akan memberiku kesempatan seperti ini lagi. Tuan muda, sudah pulang. Di mana kakek? Kesempatan ini datang. Ziwan, kamu kembali. Aku ada urusan denganmu. Ada apa, Kak Yaoki? Ah, laptopku tidak bisa dibuka. Kamu hebat soal ini. Tolong bantu lihat ya. Laptop tidak bisa dibuka. Xia Ruonan, traktir kamu makan malam dengan pamanku. Kok tiba-tiba traktir kita makan malam? Ada apa? Ziwan bilang mau traktir kita makan malam. Apakah dia mau melakukan sesuatu karena kita balikan? Jangan khawatir, telepon dia ya. Oke. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Tidak aktif. Pertama kali setelah identitasmu pulih, Ziwan ajak makan bersama. Tapi kenapa rasanya canggung? Canggung kenapa? Pas sekalian suruh dia panggil kamu tante. Lebih baik jangan. Rasanya tidak terbiasa. Juga mulai menyesuaikan diri dari hari ini. Nanti menikah, pasti sudah terbiasa dengar. Gadis nakal, aku tidak akan melepaskanmu. Hello. Siap belum?
Kenapa ponsel Ziwan terus mati? Sudah waktunya. Jangan-jangan dia nggak datang? Kalau dia nggak datang, orang yang kirim pesan juga pasti datang. Ronan, Yunsu. Ziwan tidak bisa datang. Jadi kamu sengaja memanggilku untuk makan bersama. Kamu begitu susah payah mengundang kami. Langsung saja. Makan dululah, jangan buru-buru. Sebenarnya, beberapa hari ini, saya banyak berpikir. Saat Yunzhou kehilangan ingatannya, untung ada Nona Xia yang merawat. Jadi, Yunzhou menyukai kamu, saya tidak terkejut. Saya tidak terkejut. Saya sudah mengerti. Nona Xia, maafkan saya. Tolong maafkan semua perbuatanku sebelumnya. Tidak perlu, Nona Yao. Kita tidak akan jadi teman. Tidak usah minta maaf deh. Sayang. Karena Yaoki sudah tulus, kita maafkan saja dia, ya? Ronan. Lihat, Yunzhou sudah memaafkanku, jadi kamu. Maafkan aku juga ya. Aku Yanyi akan anggap kamu seperti adik kandungku. Baiklah. Beri suamiku sedikit muka. Duduk dan makan. Oke. Mari kita makan dulu. Ronan, cobalah ini. Ini hidangan khas mereka, rasanya sangat enak. Yaoki. Sebenarnya, aku juga ingin minta maaf padamu. Aku mengecewakan perasaanmu. Walaupun kita tak bisa jadi suami istri, kita masih bisa teman, kan? Hari ini kita makan dengan tenang saja. Lihat. Ini aku pesan untukmu. Makanan favoritmu. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku tak akan mengecewakanmu. Aku akan menikahimu. Kamu serius? Tentu saja serius. Tunggu sebentar. Kamu kasih saya makan ini, ya? Melakukan hal yang sama padanya. Yaoki, bagaimana? Apa? Yaoki makan masakan beracun. Bodoh sekali. Kesempatan bagus di depannya, tetap bisa dia persulit. Sudahlah. Pergi, bersihkan bukti. Ingat, harus bersih, ya. Tenang saja. Tapi kita biarkan Mu Yun-yo dan Xia Ruonan begitu saja? Tentu tidak. Kalau perlu biarkan mereka menggeling seperti yang lain. Dan juga, anak Xia Ruonan. Tidak boleh dibiarkan. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Lama tidak bertemu. Maaf, saya tidak kenal Anda. Saya masih harus kerja. Luo Feng. Malam itu 6 bulan yang lalu, kesan saya tentang kamu sangat dalam. Saya bilang kamu salah orang, dan juga soal 6 bulan yang lalu, saya tidak tahu. Tidak tahu? Kamu akan tahu. Bahwa dia... Lepaskan saya. Benarkah jujur padanya? Saya agak takut. Cepat atau lambat harus dihadapi. Ada saya, jangan takut. Datang. Ayah. Paman Bibi. Untuk apa kamu membawanya ke sini? Ruonan sedang mengandung anak saya dan kami berencana untuk menikah. Omong kosong. Jangan pikir pernikahan tidak cocok untukmu. Ayah. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan hal ini saat menikahinya? Kamu. Membuka rahasia, urusan saya, bisa sama kayak kamu. Menurutku sepertinya gak ada bedanya. Keputusan luar biasa yang kamu buat waktu itu. Hampir membuat keluarga MU kita ini terputus keturunannya. Kamu ngomong apa sih? Ngomong apa? Coba tanya istri setiamu itu. Kakak dan kakak ipar saya cuma pergi sembahyang. Kenapa bisa ada kecelakaan? Kamu maksudnya apa sih? Kenapa kematian kakak dan kakak iparmu harus tanya kamu, Bibi Shen?
Yunyo, kamu bicara apa sih? Kakak dan kakak iparmu sudah pergi bertahun-tahun. Kenapa kamu angkat topik ini lagi? Kamu tahu ayahmu dan Ziyuan baru keluar dari bayang-bayang ini. Bawa barang itu ke sini. Presiden MU, ini harus diberikan kepada pria tua itu? Jangan terburu-buru. Jangan bermain tiki-taki dengan. Apa yang mencurigakan tentang kematian kedua orang tua? Yanhua, menurutku Yunyo kesal tentang masalah Ruonan. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar biar dia tenang, ya? Bibi, ini menyangkut nyawa manusia, dibicarakan dengan jelas sekarang. Kamu tutup mulut. Ini urusan keluarga MU, bukan urusanmu. Urusan keluarga MU bukan urusanmu. Dia calon istriku, ibu anak-anakku. Di seluruh keluarga MU, tak ada yang lebih berhak bicara daripada dia. Aku yang salah bicara tadi. Yunjo jangan marah. Bawarin dulu. Setelah ayahmu tenang, kita bicarakan pernikahan kalian lagi. Oke? Xiao Zhao, berikan padaku. Berikan padanya. Dulu kakak cuma pergi ke kuil untuk beribadah. Meskipun jalannya berliku, tapi sopirnya sangat berpengalaman. Kenapa hanya mengemudi di jalan gunung bisa jatuh ke jurang? Setelah jatuh ke jurang, kenapa sopirnya wajahnya tidak dikenali? 6 bulan lalu ketika saya terluka, saya melihat sopir Luo Feng. Dia tidak hanya masih hidup, dia bahkan mencoba membunuhku dengan cara yang sama. Yanhua, kenapa kamu melihatku begitu? Wanita beracun. Yanhua, kenapa kamu mengatakan itu? Apa kesalahanku? Jangan dengarkan Yunzhou mengoceh. Dia selalu tidak suka padaku. Diam kau. Kau wanita jahat. Selama puluhan tahun, perlakuanku padamu tidak baik, tetapi kau masih berani menyakiti putra dan menantuku. Kalau bukan karena Yunzhou menemukan ini, apakah setelah ini kau juga akan membunuh Ziyuan? Yanhua, aku tidak melakukannya. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kalian... Luo Feng ada di kantor polisi. Kalau ada masalah, lebih baik kau tanya dia langsung. Polisi berapa lama lagi sampai? Harusnya sebentar lagi. Lihat siapa yang berani sentuh MU Yanhua. Apa hakmu bilang aku pembunuh? Kamu sendiri juga pembunuh. Seberapa baik sih kamu? Apa yang kamu omongin? Aku omong sembarangan? Apa yang kamu lakukan dulu? Sudah lupa? Kita nikah 2 tahun. Susupaya hamil anakku sudah 4 bulan. Tapi setelah kamu tahu, kamu paksa aku gugurkan. Dia masih sangat kecil. Begitu tak berdaya. Mereka merenggutnya dari rahimku secara paksa. Saat menikah denganmu, aku sudah bilang berulang kali, jangan punya anak. Itu kesalahanmu sendiri. Mu Yanhua. Kau ini kejam. Sekarang aku hanya menyesal tidak bisa lebih tegas. Membunuh semua orang di keluarga MU. Orang-orang, seret wanita ini keluar. Aku tidak mau melihatnya lagi. Lepaskan aku. Aku kutuk kalian jadi mandul. Tadi kamu kaget? Ayahmu agak dingin. Kutukan Shen Xiun agak menakutkan. Kamu percaya tahayul. Dia sudah melakukan banyak kejahatan. Yang kena balasannya seharusnya dia. Apalagi itu urusan cinta antara dia dan ayahku. Apa hubungannya? Atau kamu pikir aku akan memperlakukanmu seperti ayahku memperlakukannya? Sejak aku bisa mengingat, ayahku selalu berselingkuh. Ibuku marah sampai meninggal saat itu aku berumur 12 tahun. Saat itu aku diam-diam bersumpah. Jika nantinya aku menikah, aku pasti akan mencintai istriku sepenuh hati, dan tidak membiarkan dia menderita seperti yang dialami ibuku. Saat aku membuka mata dan melihatmu pertama kali, aku langsung tahu kau adalah istriku. Kalau kau masih khawatir, aku seperti musim panas. Aku akan menjaga kalian seperti musim panas kepada anak-anaknya. Grup Wang Jiang diserahkan kepada Ziyuan untuk dikelola.
mau meninggalkan segalanya sekarang. Untuk hidup sebagai biasa bersama. Kenapa? Kamu tidak percaya aku bisa memberikanmu kehidupan bahagia dengan usaha sendiri. Aku percaya. Baiklah. Ambil surat nikah langsung. Kamu terburu-buru ya? Ayah belum setuju. Ayahku belum paham perasaannya sendiri. Gimana bisa dia ngurus kita? Lagian, nggak mau aset keluarga. Istri, anak-anakku. Kenapa masih harus lihat sikap dia? Xia Tian, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.